Hari ini kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Merayakan hati Yesus yang Maha Kudus berarti kita merayakan hidup kita. Karena Allah mengasihi kita dan menghendaki agar kita selalu ada di dalam kasih-Nya, di dalam hati-Nya. Allah yang selalu mencintai, mengasihi, dan memberkati kita. Mari kita ikuti Rehafin hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Semacam kesimpulan dari semua renungan sampai sekarang, karena semuanya terarah pada mengakui hati Yesus yang penuh kasih. Hari Raya itu memang mulai menjadi suatu hari raya untuk seluruh gereja sesudah Sister Marguerite Marie Alacoque menerima penglihatan dari Yesus yang memperlihatkan hatinya yang bersinar, hatinya yang penuh kasih. Sister itu adalah seorang sister dari kongregasi Visitandine, yaitu kongregasi yang diciptakan oleh Santo Franciscus dari Xavierus, Santo Franciscus de Sales, ya, diciptakan oleh Santo Franciscus de Sales dan diserahkan oleh pendirinya kepada Vincentius de Paul untuk membina mereka, sehingga akhirnya ada juga nilai-nilai Vincentian dalam pesta itu, dalam hari raya itu. Buktinya kita selalu memamerkan gambar-gambar dari penglihatan Marguerite Marie Alacoque pada tahun 1673, tetapi 50 tahun sebelumnya Santa Luisa de Marillac, pendiri Putri-Putri Kasih, sudah membuat lukisan tentang Tuhan dari Caritas, Tuhan dari cinta kasih, dan dalam lukisan itu sudah ada hati Yesus yang bersinar. Tetapi bukan untuk menonjolkan diri kita, tetapi untuk memperlihatkan bahwa devosi itu adalah dasar dari hidup rohani semua orang yang dibaptis, semua orang yang mengikuti Yesus. Dalam bacaan pertama, kita bisa mendengar pada minggu ini, hari ini itu kita bisa mendengar bagaimana Yeskiel berkata atas nama Allah bahwa Allah mau menjadi gembala domba-domba yang sesat, mau memperhatikan justru orang-orang yang tidak biasanya diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin agama atau raja-raja atau orang-orang besar. Dan dalam bacaan kedua dari Santo Paulus kepada umat di Roma, diucapkan oleh Paulus bahwa kita sudah dicurahkan cinta Allah dalam diri kita oleh Roh Kudus justru pada saat kita menjadi musuh Allah karena dosa-dosa kita. Maka dia berkata, kalau berkat kematian Yesus di salib, tanda kasih yang paling besar, kita sudah diselamatkan. Apalagi sekarang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit akan tetap memelihara kita. Dan dua bacaan itu diambil lagi sebagai renungan dalam Injil
yang adalah Injil menurut Lukas tentang gembala yang baik yang pergi mencari domba-domba yang sesat, meninggalkan mereka yang anggap diri sudah beres, sudah suci, sudah beragama, dan pergi cari yang tidak lagi dipelihara, yang barangkali pergi karena merasa terlalu berat semua aturan-aturan yang kita mau letakkan di atas mereka, padahal agama harus membebaskan, memberi kegembiraan, bukan beban. Dan inilah yang perlu kita pikirkan sebagai inti dari pesta atau hari raya Hati Kudus Yesus. Memikirkan bahwa itu tanda bahwa kita sendiri harus merasa dikasihi walaupun kita sudah begitu lemah dan penuh dosa. Dikasihi dan mengasihi saudara-saudara kita yang barangkali kita anggap sebagai tersesat. Tapi justru dalam diri Yesus pergi mencari mereka, membawa hatinya, kasihnya sebagai gembala yang baik. Jangan kita hanya dalam mau memuji hati Yesus secara devosi, tetapi menghayatinya dalam hidup sehari-hari, terutama kalau bergaul dengan orang yang paling jauh, paling tidak dianggap sebagai orang yang saleh dan lain-lain. Tugas dari Vincentius dulu dengan misi di kampung-kampung yang di mana agama begitu lemah atau hilang. Tugas kita masa sekarang dalam keadaan di mana begitu banyak orang yang sekarang tidak peduli lagi dengan agama atau merasa bahwa agama beban saja atau sesuatu yang diimpor dari luar, membuat kepada mereka keyakinan bahwa yang mau kita bawa ialah kasih, bukan aturan, bukan beban, bukan devosi, tetapi pergaulan yang begitu penuh dengan cinta. Itulah yang kita minta dalam doa. Kalau justru kita merasa dijiwai oleh Roh Kudus untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi kita sebagai tanda kasih Bapa kepada kita. Kita ambil doa dari hari ini. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati putramu yang menggenang karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu. Semuanya dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu